Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh husnul khatimah, harapan dan cita-cita setiap muslim, dan perkara yang sangat dirindukan setiap kita, bagaimana kita bisa kembali dalam keadaan seperti yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ahabballah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cinta pula bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci pula bertemu dengan dia. Saat sakaratul maut dan dia dalam keadaan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diidam-idamkan setiap muslim. Sungguh, bagaimana setiap kita mengkhawatirkan saat-saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika orang-orang saleh dia merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayusbiku 'alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Sungguh ada di antara kalian yang beramal amalannya ahlul jannah hingga jarak antara dia dengan jannah tinggal sejengkal. Jarak yang sangat dekat. Kemudian ternyata kitab takdir telah mendahulunya. Lalu orang ini beramal dengan amalnya ahlun nar, dan dia kematiannya ditutup dengan amalan ahlun nar. Lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Sungguh keadaan yang sangat ditakutkan setiap orang yang mereka berharap kecintaan Allah dan kenikmatan yang Allah sediakan. Maka husnul khatimah adalah harapan yang dirindukan setiap jiwa-jiwa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan di antara kiat apa yang harus kita wujudkan dalam menyongsong husnul khatimah. Yang pertama telah kita sampaikan, hendaklah kita pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada. Jangan pernah kita kehabisan waktu kehidupan kita dalam keadaan kita tidak memiliki kesiapan, karena kita dibuat lena, dibuat lalai oleh kehidupan yang ada. Yang kedua adalah setiap kita benar-benar menjadikan saat-saat sehat kita, saat-saat mukim kita bisa beramal dengan amal saleh yang prima, amal saleh yang sempurna. Maka apabila keadaan sehat kita dan keadaan safar kita, dalam keadaan mukim kita, ketika kita sehat dan tidak bepergian, kita beramal dengan amal saleh yang maksimal, Allah Subhanahu wa taala akan catat ketika kita mukim dan safar dengan pahala ketika kita sehat dan dalam keadaan tidak bersafar. Demikian pula bagaimana setiap kita hendaknya banyak mengingat al-maut. Sebuah perkara yang akan banyak mengantarkan seorang dia benar-benar mempersiapkan apa yang harus dia bawa untuk menghadapi al-maut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan di antara pula, hendaklah setiap kita benar-benar menghindarkan diri dari tulul amal, dari berpanjang angan-angan. Maka sungguh panjang angan-angan tentang kehidupan dunia telah mengantarkan banyak orang dia tenggelam dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensifatkan tentang gaya hidup orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kampung akhirat. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka. Biarkan mereka makan sepuasnya, tanpa mengetahui halal dan haram, tanpa tahu batas-batas halal dan haram. Biarkan mereka bersenang-senang semaunya. Dan biarkan mereka berangan-angan, melambung setinggi-tingginya tentang dunia. Wasaufa ya'lamun, maka sungguh mereka akan mengetahui akibat akhir tentang semua perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Sungguh tulul amal adalah gaya hidup orang-orang kafir. Adalah gaya hidup orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kampung akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib, beliau di antaranya dibawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan nasihat untuk kita semuanya. Apa yang beliau katakan di antaranya? Inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa. Sungguh yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah tulul amal wattiba'ul hawa. Fa amma tulul amal, adapun tulul amal, fayansal akhirah, akan membuat manusia itu lupa tentang akhirat. Karena panjangnya angan-angan dia tentang kehidupan dunia. Wattibaul hawa wa amma tibaul hawa, adapun ittibaul hawa, fayasuddu anil haq, akan menghalangi seorang dari kebenaran. Orang apabila telah tenggelam dalam ittibaul hawa, sehingga dia punya target-target tertentu dari kehidupan yang dia hadapi sekarang ini, target menjadi pemimpin, target menjadi pejabat, target untuk menikmati segala macam apa yang dia syahwatkan tentang dunia ini. Orang seperti ini biasanya susah untuk dinasihati. Dan dia tidak akan peduli dengan kebenaran yang sampai kepada dia. Karena dia adalah sedang mengejar keinginan hawa nafsunya. Karena dia ingin, kata orang Jawa, nuruti nafsu. Sehingga apapun yang dikatakan orang, apapun yang dinasihatkan orang, apapun yang diingatkan orang, maka dia seakan-akan orang yang tuli. Seakan-akan orang yang tidak mendengar nasihat orang. Dia hanya lurus-lurus saja tentang syahwat yang dia inginkan. Nekat. Adapun orang yang tulul amal, dia berpanjang angan-angan tentang kehidupan dunia. Inilah yang sering sekali menghalangi dari akhirat. Dia punya target-target. Setahun ke depan saya harus punya ini. 5 tahun ke depan saya harus punya ini. 10 tahun ke depan saya harus jadi ini. Target-target ini semuanya berkaitan dengan dunia. Lupa dia akan mati. Rasulullah SAW menggambarkan antara angan-angan manusia dengan ajal yang dia miliki. Maka angan-angannya itu lebih panjang dibandingkan dengan ajal yang datang. Yang biasa terjadi angan-angannya itu masih 1 kilo ibaratnya, ternyata baru setengah kilo ajalnya telah menjemput dia. Sehingga dia lupa untuk mempersiapkan apa yang harus dia lakukan
dalam menjemput ajal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimat yang sangat terkenal, irtahalatid dunya mutbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sesungguhnya dunia berjalan meninggalkan kita dan akhirat berjalan menyambut kita. Sehingga sekencang apapun Anda mengejar dunia, Anda kehabisan nafas, jantung Anda berhenti, dunia akan berjalan terus. Dan selari kencang apapun Anda menghindar dari akhirat, dipanggil salat tidak salat, disuruh zakat tidak zakat, diperintahkan taat tidak taat, dia malah tenggelam dalam maksiat. Bagaimanapun dia lari dari akhirat, maka sungguh akhirat datang menjemput dia dengan datangnya al-maut. Keduanya ini, kata Ali bin Abi Thalib, memiliki penggemar. Memiliki, para penggemar. Kata Ali, jadilah Anda penggemar akhirat, jangan menjadi penggemar dunia. Karena orang yang mereka menjadi penggemar akhirat, dia akan menjadikan dunia itu arena berpacu untuk mendapatkan kampung akhirat. Dia akan menjadikan dunia arena berpacu untuk mengejar kampung akhirat, mendapatkan kampung akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pendekkan angan-angan tentang dunia Anda, tapi tinggikan, maksimalkan, pompalah semangat Anda untuk mendapatkan kampung akhirat. Adapun tentang dunia, pendekkan angan-angan Anda. Tapi tentang akhirat, lambungkan keinginan Anda. Hendaklah Anda memiliki yang himmah yang aliyah. Sehingga menjadikan dunia ini arena berpacu. Membangun angan-angan panjang tentang kampung akhirat. Segera mempersiapkan diri mendapatkan keuntungan akhirat. Para pemirsa, di antara pula yang mengantarkan kita husnul khatimah adalah sifat qanaatul qalb. Qanaahnya hati kita tentang apa yang kita terima dari kehidupan dunia ini. Fahamilah bahwa telah menjadi watak manusia mencintai dengan kecintaan yang besar terhadap dunia ini. Memiliki sifat loba, memiliki sifat tamak terhadap perkara-perkara dunia. Bagaimana Rasulullah SAW katakan, laukana libni Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan thalithan. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, 2 lembah emas harta, maka dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi lambungnya anak Adam kecuali tanah. Artinya tidak akan berhenti angan-angan dia tentang dunia itu kecuali dia telah dikubur di kuburan. Dan Rasulullah pun ingatkan, telah menjadi watak orang yang tidak mengenal Allah dan kampung akhirat. Bertambah umurnya itu bukan bertambah kendor dunianya. Bertambah tua itu bukan bertambah dia kemudian mempersiapkan diri. Tapi kata Nabi, la yazalu qalbul kabir syaban fisnatain. Hatinya anak Adam, hatinya orang yang tua, orang tua hatinya itu selalu muda dalam 2 perkara. Apa? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Dalam perkara kecintaan dia kepada dunia dan dalam hal angan-angan dia tentang masalah dunia. Ini tentu keadaan orang yang mereka tidak mengenal Allah atau lalai dari Allah dan lalai dari kampung akhirat. Sehingga qanaatul qalb, qanaahnya hati, ini perkara akan mengerem itu semuanya. Tentang dunia, Nabi kita memberikan konsep kehidupan yang Masya Allah. Bagaimana kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita mengatakan, man amina fi sirbih, man asbaha aminan fi sirbih, wa mu'afan fi jasadih,
wa indahu qutu yaumih ka'annahu hizat lahu dunya. Barang siapa yang dia di pagi harinya dia lewati dalam keadaan aman, dia tidak terancam, dia tidak berada dalam ancaman, jasadnya sehat, dia memiliki cadangan makanan pada hari itu, orang seperti ini kata Nabi, seakan-akan dunia dan seisinya telah dikumpulkan untuk dia. Karena yang dikejar-kejar manusia itu memang ini, aman, sehat, kemudian punya makanan. Biar aman, sehat, bisa makan. Ini yang dicari manusia. Tidak ada gunanya Anda sehat, Masya Allah, kaya raya, tapi Anda tidak aman dalam hidup Anda. Oh, semua kekayaan Anda, sehat Anda itu seakan gak berguna. Anda Masya Allah, aman. Anda Masya Allah, dalam keadaan yaitu jasad Anda sehat, Anda aman, jasad Anda sehat, tapi Anda nggak bisa makan. Nggak ada yang bisa dimakan. Oh, gelap dunia juga. Anda aman, Anda ada cadangan makanan yang banyak, Masya Allah, bisa mendatangkan makanan dari manapun, jenis apapun, sebanyak apapun, tapi Anda nggak sehat, semua nggak bisa masuk ke tubuh Anda. Oh, nggak ada gunanya pula. Maka orang yang mereka aman, sehat, kemudian dia ada cadangan makanan, dia seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Demikian pula kata Nabi, qad aflaha, betul-betul bahagia, betul-betul beruntung dan bahagia. Siapa? Man aslama, warusika kafafan, wa qanna'ahu Allahu fima atah. Orang yang mereka yaitu muslim, syaratnya muslim. Kalau tidak muslim, maka tidak beruntung dia. Warusika kafafan, dia diberikan rezeki oleh Allah cukup. Tidak perlu berlebih, dia cukup. Serba cukup Allah berikan pada dia. Kemudian wa qanna'allahu fima atah, ini yang penting, hati dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita katakan, jadilah Anda orang yang itu ridha warda bima qasamallah takun aghnan nas. Jadilah Anda orang yang ridha dengan pemberian Allah, Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Sehingga dikatakan al-qanaatu kanzun la yafnah. Qanaah itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Maka seandainya orang qanaah dalam kehidupannya, dia tidak akan rakus dengan kehidupan dunia. Ini yang akan sangat banyak mengantarkan ke kampung akhirat. Dia akan banyak mengantarkan bisa husnul khatimah. Beda dengan orang mereka rakus dengan kehidupan dunia, dibuat lalai. Dan kemudian dia lupa mempersiapkan diri ke kampung akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita qanaatul qalb, memberikan kepada kita pendek angan-angan berkaitan dengan dunia, yang ini akan menjadikan Anda diantarkan kepada kehidupan akhir yang husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.